Shalom, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan kita dapat kembali bersekutu melalui program Saat Teduh Malam oleh pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Pada hari ini Jumat 6 November 2020. Mari kita tetap membawa kehidupan masing-masing kita dalam doa dan terang firman-Nya. Kita merasakan kasih Tuhan yang selalu mengalir dan memenuhi relung hati kita. Kita dengarkan pujian kasih dari sorga. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Jika kami ada malam ini, sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bergantung hanya sepenuhnya kepadamu, dan olehnya kami selalu merindukan firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, dan menuntun kami. Kami mau membaca firman-Mu malam ini. Roh Kudus kiranya menerangi kami untuk memahami firman-Mu dan menyatakannya dalam hidup kami. Engkau akan memakai hamba-Mu yang terbatas ini, ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Bacaan firman Tuhan malam ini dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca malam ini diberi tema dalam lembah kekelaman. Di Israel, di jalanan dari Yerusalem menuju Yeriko, ada sebuah lembah yang biasa disebut lembah kekelaman. Raja Daud sering melewati lembah ini. Beberapa lembah di sepanjang jalan Yeriko menyempit di bagian dasar, dalamnya sekitar kurang lebih 243 meter. Satu-satunya waktu di mana bisa melihat matahari ialah di waktu siang atau ketika matahari tepat berada di atas kepala. Dengan bayangan mengenai lembah kekelaman, banyak orang menjadi takut berada dalam lembah kekelaman. Seperti ketika ia sakit, tekanan hidup yang bertubi-tubi, kehilangan pekerjaan, kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi, pendidikan, dan berbagai hal lain. Dalam situasi yang sulit ini, mari kita melihat kebenaran firman Allah. Apa yang harusnya kita lakukan? Dan apa janji pemeliharaan Tuhan bagi kita supaya kita tidak berjalan dalam pengertian kita sendiri? Mazmur 23 ayat 4 yang kita tadi baca mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita memperhatikan yang pertama, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita harus mengerti jalan pikiran Daud akan hal ini, bahwa berkali-kali di dalam hidup Daud diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana pilihan satu-satunya adalah tetap berada dalam situasi tersebut. Mungkin orang lain bisa menghindar atau lari, tetapi Daud justru sebaliknya. Tidak ada pilihan lain selain ada dalam situasi yang dihadapinya sebagai seorang gembala, pun juga sebagai seorang raja di Israel. Apa arti lembah kekelaman? Lembah kekelaman dapat diartikan sebagai bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Lembah kekelaman dapat diartikan jurang yang lekak-lekuk dan jarang dilintasi orang. Tiada pertolongan ketika ada di sana. Lembah kekelaman adalah tempat yang gelap gulita dan penuh sengsara. Berada di dalam akan membuat kita kehilangan arah karena gelap. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gambaran akan lembah kekelaman yang demikian menakutkan, seperti bayang-bayang maut. Mungkin itu juga yang sedang kita alami saat ini. Yang kedua, Daud berkata,
Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ketika seekor domba mendengar auman beruang ataupun singa, domba itu akan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Kalau dia melihat gembalanya ada, maka domba itu akan kembali merumput dengan tenang. Karena apa? Karena gembala akan melindunginya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang harus kita waspadai adalah ketika kita lebih fokus atau lebih takut dengan masalah daripada kepada Allah. Harusnya kita lebih takut kepada Allah itu sendiri, bukan pada masalah, pada manusia, atau bahkan pada iblis. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Mengapa Daud tidak takut? Sebab ada keyakinan yang begitu kuat dalam diri Daud bahwa Allah yang menjadi gembalanya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Itu sebabnya Daud berani berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Allah tentu beserta dengannya." Apa arti kata beserta? Arti kata berserta adalah bersama-sama. Allah senantiasa ada bersama-sama dengan Daud di dalam situasi apapun. Ya, Allah itu roh. Dia maha hadir. Dia tidak bisa dibatasi di dalam ruang, tidak dibatasi di dalam waktu. Dia bisa hadir dimanapun saya dan kita sekalian berada, di situ Dia hadir. Karena Allah adalah roh. Bahkan dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, Dia adalah Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, Dia bisa ada di mana saja, maka Allah itu bisa menyertai di mana saja dan kapan saja. Peristiwa di mana Yesus bersama dengan para murid dalam perahu yang menyeberangi danau, ketika itu para murid tidak yakin bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka dapat mengatasi situasi yang mereka hadapi. Mereka lebih takut dengan situasi yang terjadi. Badai yang bergelora. Akibatnya, ketika badai datang dalam catatan Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25, para murid berusaha sendiri dengan sekuat tenaga supaya mereka tidak tenggelam. Mereka baru sadar setelah mereka sudah berupaya. Berbagai usaha yang mereka lakukan gagal dan tidak berhasil. Saat itulah baru mereka sadar ada guru yang bersama dengan mereka. Mereka berkata, "Guru, guru, kita binasa." Lalu Yesus pun bangkit menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus benar-benar peduli ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada dalam lembah bayang-bayang maut. Dia beserta dengan kita. Karena itu,
Mari berseru, berdoa kepadanya. Mari datang berdoa kepadanya. Jangan menyepelekan doa. Jangan menyepelekan seruan kita kepadanya. Dia mendengar setiap pergumulan, setiap seruan kita kepadanya. Yang ketiga, Daud berkata, "Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara-saudara, gembala tidak takut bahaya karena ia mengetahui jalan teraman ketika melewati lembah kekelaman. Gembala berani karena padanya ada gada dan tongkat. Gembala juga tahu sikap dan kerja para pemangsa seperti serigala, ular, singa, bahkan mungkin beruang. Gada adalah tongkat yang tebal dan berat, diambil dari sejenis akar rangi yang digunakan untuk memukul musuh. Beberapa gembala lebih suka memakai tongkat. Tongkat yang berat dan pendek dipakai untuk pertempuran jarak dekat supaya bisa menghancurkan kepala pemangsa. Dan tongkat yang lebih panjang untuk menahan pemangsa pada jarak tertentu sehingga tidak bisa mendekat. Lalu yang berikutnya, selain gada, ada tongkat. Tongkat ini ukurannya setinggi kepala, bahkan bisa lebih tinggi. Punya pengait dan bengkokan di salah satu ujungnya. Tongkat itu dibuat dari batang kayu masih muda yang lentur dan hijau. Tongkat itu dibengkokkan menjadi sebuah kaitan dan dibiarkan mengeras. Tongkat yang ada pada gembala digunakan untuk mengarahkan domba-domba. Jadi, jika domba-domba tidak mengikuti gembalanya, maka akan dijangkau dengan tongkat untuk mengarahkan kembali kepada kawanan domba yang lain. Tongkat juga digunakan sebagai tongkat pendaki untuk menstabilkan langkah seorang gembala, atau ketika mendaki bebatuan besar, atau ketika sekumpulan kerikil bergerak di bawah kakinya. Lalu kaitan yang ada pada ujung tongkat bisa digunakan untuk menolong seekor domba ketika terpeleset atau terjatuh ke dalam jurang. Gembala dengan lembut akan menempatkan kaitan pada tongkat itu di bawah tubuh domba dan mengangkatnya kembali ke tempat yang aman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada domba tidak ada gada dan tongkat. Yang memilikinya adalah gembala. Karena itu Daud berkata, "Gadamu menolongku sehingga aku terhibur." Artinya, dia tidak menjadi cemas, tidak khawatir, melainkan dia merasa aman. Tongkat seorang gembala berbicara tentang otoritas, karena tongkat itulah yang akan menuntun domba-domba gembalaan, sehingga domba-domba gembalaan akan terjamin. Domba terjamin baik dalam hal makannya maupun ketika mereka berjalan. Domba bisa ditolong dengan menggunakan tongkat sang gembala. Jemaat Tuhan, yang menghantam atau yang menghadapi masalah dalam kehidupan kita ini adalah gembala.
Dia menggunakan gada dan tongkat, bukan domba. Yang berarti bahwa di balik semua masalah yang kita hadapi, tetap ada pemeliharaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati berbagai lembah kekelaman, sebab Ia adalah gembala yang akan menjadi penolong bagi kita melalui gada dan tongkatnya. Bersama dengan Tuhan, Dia akan memelihara hidup kita sekalian. Kita sakit, kita bergumul dengan masalah ekonomi, bahkan mungkin jalan yang ada di hadapan kita terlihat buntu. Allah yang adalah gembala akan menunjukkan jalan yang terbuka bagi kita, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Bersama dengan Tuhan, Dia akan menolong kita menghalau segala ketakutan, segala kecemasan, dan segala keraguan kita. Karena itu, dimanapun kita berada saat ini, percayalah kepada Dia, dalam situasi yang baik ataupun dalam lembah kekelaman, sebab Dia memelihara saya dan kita semua. Bawalah segala kehidupan kita dan berbagai pergumulannya, berbagai hal yang menjadi masalahnya. Kita percaya Dia adalah gembala yang akan benar-benar menjaga dan melindungi, memelihara kita, domba gembalaannya. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah gembala kami. Engkau selalu berjalan mengiringi kami dengan berkat-Mu, kasih karunia dan kekuatan dalam menghadapi berbagai realitas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Berkati firman-Mu dan berkati kami sehingga kami terus berjalan dalam pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan adalah gembala yang menolong kami melewati lembah kekelaman. Gada-Mu dan tongkat-Mu akan menolong setiap kami apabila ada di dalam lembah kekelaman.
Engkau adalah Allah sumber pertolongan kami satu-satunya. Tuhan, Engkau terus memberi pengharapan yang sungguh bagi kami, memberi kami semangat di dalam menata dan menapaki kehidupan di hari esok. Malam ini kami berdoa bersama bagi gereja-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyatakan kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kasih sayang, pimpinan dan penyertaan-Mu dalam menata pelayanan, baik dalam lingkup jemaat, klasis, wilayah, dan juga dalam lingkup sinodal gereja Toraja. Kami juga berdoa memohon kesejahteraan bagi kota, daerah, dan negeri kami, dan bahkan bagi kehidupan sekalian bangsa-bangsa, sekalian makhluk-Mu yang ada dalam dunia ini. Engkau berkenan memulihkan pergumulan bumi ini akan wabah virus COVID-19 yang masih terus menyebar. Bencana, ketidakadilan, kejahatan, dan sebagainya. Kami percaya Engkau mengasihi bumi ini, Tuhan. Karena itu jugalah kami terus berseru, tolonglah kami umat-Mu dan bumi yang kami diami ini. Ya Bapa yang di sorga, malam adalah bagian dari kehidupan kami. Malam ini kami akan beristirahat. Sertailah kami melewati kegelapan malam ini dalam pembaringan masing-masing, dan akan menyambut terang-Mu di esok hari apabila Engkau menghendakinya. Ini kami yang berdoa ya Bapa, membawa syafaat kami kepadamu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terimalah kami yang berdoa kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah saat teduh malam ini. Tuhan memberkati kita semua jemaatnya. Salam sehat. Sampai bertemu lagi. Amin.